Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Lafiza, NPM 24082600030, Blok Obstetri. Di sini saya akan menjelaskan memap saya yang berjudul Kista Bartolini. Nah, yang pertama dari definisinya, kista Bartolini atau kista kelenjar Bartolin adalah kantung yang berisi cairan yang terbentuk akibat tersumbatnya saluran kelenjar Bartolin, yaitu sepasang kelenjar kecil di sisi kanan dan kiri lubang vagina yang berfungsi menghasilkan cairan pelumas saat hubungan intim. Nah, selanjutnya ada etiologi dari kista Bartolini ini. Yang pertama ada infeksi bakteri. Dia ada dari bakteri anaerob seperti Bacteroides, Peptostreptococcus spp, dan dari bakteri aerobnya ada Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus facialis, serta bakteri penyebab penyakit menular seksual seperti Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Nah, selanjutnya ada penyebab dari mukus yang mengental, yaitu menyumbatnya saluran yang keluar dari kelenjar. Selanjutnya ada karena trauma, termasuk trauma saat melahirkan, episiotomi, atau riwayat pembedahan vulvovaginal. Nah, selanjutnya ada gangguan kongenital, yaitu kelainan bawaan pada struktur kelenjar, dan yang terakhir ada idiopatik. Pada beberapa kasus penyebabnya tidak diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari kista Bartolini ini, yaitu pertama ada usia. Wanita usia produktif atau reproduktif, yaitu setelah pubertas, resikonya meningkat hingga menopause. Nah, selanjutnya ada aktivitas seksual, yaitu wanita yang aktif secara seksual lebih beresiko. Yang ketiga ada riwayat kista Bartolini sebelumnya, yaitu dan ini bisa kekambuhan dapat terjadi. Nah, selanjutnya ada penyakit menular seksual seperti infeksi gonorrhoeae atau Chlamydia meningkatkan resikonya. Selanjutnya ada personal higienisnya yang kurang baik, yaitu dengan menjaga kebersihan area genital yang tidak optimal. Nah, yang terakhir ada riwayat pembedahan vulvovaginal. Nah, meskipun jarang, dapat menjadi faktor risiko dari kista Bartolini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari kista Bartolin, yaitu dia ada benjolan tidak nyeri pada salah satu sisi vulva, yaitu unilateral, biasanya berdiameter 2-4 cm. Selanjutnya ada pembengkakan atau kemerahan pada daerah vulva, rasa tidak nyaman atau terasa seperti ada benda berat di vulva, dan dyspareunia, yaitu nyeri saat berhubungan intim. Nah, selanjutnya dari patogenesis kista Bartolini ini, dia proses terjadinya kista Bartoli ini dimulai ketika saluran kelenjar Bartolin tersumbat akibat infeksi, peradangan, trauma, ataupun bisa mukus yang mengental. Nah, sumbatan ini menghambat aliran cairan pelumas yang diproduksi kelenjar ke permukaan vagina. Nah, sehingga cairan terakumulasi di dalam kelenjar. Nah, akumulasi cairan ini menyebabkan kelenjar membengkak dan membentuk kista. Nah, jika terjadi infeksi bakteri, kista dapat berkembang menjadi abses, yaitu abses Bartolini yang berisi nanah dan bersifat polimikrobial, yaitu melibatkan lebih dari satu jenis bakteri. Nah, abses ini dapat terbentuk secara progresif bahkan tanpa didahului kista. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata laksana dari kista Bartolin. Dia ini ada dua, bisa kista kecil tanpa gejala, dan yang kedua bisa kista bergejala atau berukuran besar. Nah, yang pertama kita bahas dari kista kecil tanpa gejala dulu. Dia ini kita observasi terlebih dahulu, terus kita tindakan lanjutan cyst bath atau berendam air hangat dia selama 10-15 menit setiap 3-4 kali per hari. Nah, yang terakhir kita beri analgesik bila terdapat nyeri, seperti kita beri nanti ada paracetamol atau ibuprofen. Nah, selanjutnya ada yang kedua ini, dia ada kista bergejala atau kista yang berukuran besar.
Nah, yang pertama kita lakukan insisi dan drainase, dan yang kedua kita lakukan pemasangan kateter word selama kurang lebih 2-4 minggu untuk mempertahankan drainase dan mengurangi kekambuhan. Nah, selanjutnya adapun komplikasi dari kista Bartholin ini, dia ada infeksi. Yang pertama ada infeksi, itu kista dapat berkembang menjadi abses yang nyeri dan berisi nanah. Nah, yang kedua ada ruptur spontan, yaitu abses dapat pecah dengan keluarnya nanah. Dan yang ketiga ada selulitis, yaitu penyebaran infeksi ke jaringan sekitarnya. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Adapun referensi yang saya cantumkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.